adalah HP lipat terbaru Samsung yang bikin gue nggak bisa berhenti mikirinnya. Gue berasa nggak berfaedah aja beli HP mahal tapi lebih rapuh dari HP normal kebanyakan. Terus nggak boleh tekan layarnya kenceng-kenceng dan nggak tahan pasir dan debu. Iya, gue tahu bentuknya lebih compact, tapi sebenarnya lebih tebel juga loh. Terus kenapa ya banyak orang yang jatuh cinta sama HP ini? Nanti kita cari tahu jawabannya, plus buktiin apakah HP lipat ini bisa temenin gue seharian. Jadi buat yang nggak tahu, ini adalah HP lipat Samsung terbaru Galaxy Flip 5 yang punya 3 peningkatan utama dibanding model sebelumnya. Singkat aja ya, cover screen yang lebih luas, engsel yang lebih rapet, dan prosesornya pakai salah satu chipset terbaik saat ini, yaitu Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Oke, kita bahas dari yang menarik dulu, yaitu layar depannya. Yang cara navigasi ini gampang banget. Swipe ke kanan lihat notif, ke kiri buka widget-widget sama app-appnya juga. Atas ke bawah buat tampilin control center, dan swipe bawah ke atas buat balik ke home gitu. Oh ya, karena cukup banyak widget yang bisa ditaruh di sebelah kanan sini. Kalau mau cepet ke suatu widget, tinggal cubit aja layarnya dan pilih deh. Terus ngomongin app yang bisa dipakai ini cukup terbatas ya, kayak ada Maps, YouTube, WhatsApp, dan lainnya. Tapi ada rahasianya supaya bisa keluarin hampir semua app yang ada di HP ini, yaitu pakai Good Lock. Detailnya nanti gue jelasin di belakang. Thank you, bye. Wah, kesiangan datangnya, antrinya udah panjang. Dan masih banyak lagi yang bisa dilakuin sama layar depannya ya, nanti kita review satu-satu. Dan sekarang gue lagi ada di Embassy Indonesia, mau perpanjang paspor nih. Gila, rapi banget gue. Kelar juga. Oke guys, sekarang kita mau ke Orchard dulu, ketemu emak gue sama adik gue lagi di sini mereka. Upacara dulu guys. PT keren deh guys, kalau kita lagi pakai peta gini, pas balik ke home bakal ada tanda kecil ini ya, yang artinya kasih tahu kita kalau ada app yang lagi jalan di belakang layar. Sama juga saat play musik, timer, dan lainnya. Capek juga, jalan hampir sekilo. Total pakai Maps di cover screen-nya sekitar 26 menit dan baterai berkurang 6%. Taka-taka guys. Mereka. Oke guys, sekarang kalian lagi lihat di kamera depannya. Kamera dalam, kamera selfie. Gak kebalik-balik nih. Sekarang kita lagi di Takashimaya. Bentar lagi gue coba bandingin sama kamera covernya ya, kamera utamanya. Dan perbedaannya cukup terlihat. Hasil kamera utamanya lebih tajam, plus ada efek-efek bokeh juga di background, bikin lebih sinematik aja. Ini sekilas coba gue bandingin lagi samping-sampingan ya. Terus kalau dirasa sempit, bisa pindah langsung ke lensa ultrawide. Efek bokehnya hilang sih, tapi jarak pandangnya jadi luas banget. Enak buat vlogging. Jadi mereka baliknya besok ya, makanya sekarang beli oleh-oleh dulu pulang. Cuma dari segala kenikmatan vlogging kayak begini, ada satu hal yang bikin gua kayaknya bisa bilang minusnya sih. Jadi karena udah nyamannya pakai HP dilipat gini, malas dibuka-buka saat kalian mau shoot sekeliling ya. Jadi kita nggak bisa lihat apa yang kita shoot. Tapi gue punya satu trik buat menanggulangi itu guys, yaitu pakai ini. Nah, nanti pas shoot tinggal begini aja. Oh ya, buat navigasi kamera di layar depannya juga enak banget. Kalau mau pindah ke ultrawide tinggal cubit aja. Habis itu kalau mau balik lagi ke 1 kali tinggal tap 2 kali. Kalau mau di zoom tinggal tarik aja deh. Gak sampai situ, ada 3 mode di layar depan, portrait, foto, sama video, beserta beberapa settingannya di atas ini.
Setelah ambil foto dan video pun, kalau mau lihat hasilnya juga bisa kok. Sekalian dilope-lopein atau bisa langsung di-delete. Gile, lengkap bet sih ini. Habis itu kita ke mall satu lagi buat beli barang bentar. Oke guys, kita baru aja kelar belanjanya dan update aja sekarang baterai ada di 72%, jam 11.44. Sekarang kita mau jemput si Dede dari sekolah, udah agak telat nih. Salah satu yang menurut gue bisa diimprove adalah saat kita tutup dan lanjut ke layar luar, aplikasi yang lagi jalan nggak bisa dilanjutin ya. Kita mesti unlock dulu dan cari plus pilih app-nya lagi. Sedangkan Google Maps lebih mendingan dikit karena ada icon kecil di bawah. Ya walaupun tetap butuh tambahan klik lagi. Cuma kalau kebalikannya sih aman ya, dari layar luar ke dalam bisa otomatis dilanjutin. Sebelum lanjut, gue mau kasih tahu kalau video ini disponsori oleh gua sendiri. Ya, jadi teman-teman pada subscribe ya supaya gue bisa cepet-cepet 1 juta subscriber dan collab sama David Gadgetin. Thank you. Ida. Halo. Akhirnya sampai rumah baterai di 64% di jam 12.46. Makan dulu. Biasanya nonton di cover screen ini menurut gue cocok banget buat tipe video podcast yang informasi utamanya itu dari audio bukan visual. Buat visual sendiri paling gue lihat sesekali aja buat tahu ekspresi si pembicara. Sedangkan kalau nonton yang butuh fokus lihat gambar, buat gue kurang cocok sih karena layarnya kekecilan. Oh ya, total gue nonton di cover screen tadi sekitar setengah jam dan baterai berkurang 3%. Habis itu gue istirahat bentar sambil main-main cover screen-nya yang ternyata customisasinya banyak banget. Bisa pilih macem-macem dan tiap-tiap covernya itu bisa di custom lagi. Mulai dari jam, notif, sampai icon di kanan ini. Yang gue kira cuman bisa kamera aja ya, tapi banyak lagi pilihannya. Oke guys, sekarang kita mau, kesempitan. Yeah. Oke guys, sekarang kita mau keluar lagi, ajak adik gue ke tempat hits. Untuk pengalaman ngetik di layar depannya ini menurut gua masih oke lah ya. Bukan yang lega tapi bukan yang sempit dempet-dempet banget. Ya mungkin karena tangan gue yang agak kecil juga kali. Apakah pas dibuka lipatan layarnya ngeganggu? Yes, cukup berasa. Tapi setelah pakai beberapa hari gue udah mulai terbiasa dan lupa aja sama lipatannya. Terus layarnya berasa cukup kokoh ya. Cuma tetap pakainya nggak bisa sebarbar kayak pakai HP batangan kebanyakan. Yang mana kalian pasti tahu kalau layarnya ini bukan murni dari kaca. Namanya flexible display. Dengan material ultra thin glass yang udah diverifikasi 200.000 kali lipat tutup. Harusnya aman sih dipakai jangka panjang. BTW gue berasa tombol powernya ketinggian ya saat dibuka gini. Cuma buat gua ini masalah kebiasaan aja sih, yang artinya sebelum gua buka mesti di-unlock dulu saat posisi kelipat. Ya, kita udah nyampe daerah. Oh, itu dia champion bola bannya di belakang. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Duh, trik banget guys. Tapi gile, dynamic range-nya masih cakep coy. Sadis, ini pakai kamera ultrawide ya. Ini dia champion bola bang. Oke guys, sekarang kita mau coba ngemper dulu sebentar. Ada taman dekat sini. Cus. Sekalian tes kamera sama S23. Betul guys, buat kalian yang penasaran shoot tadi dari mana, gua taruh di situ ya. Enak, bisa disangkut-sangkutin, gak usah pakai tripod. Untuk kualitas kamera kalau dibandingin sama S23 susah dibedain.
karakter gambarnya mirip-mirip. Kecuali kalau udah berhubungan sama zoom, S23 juara di sini. Karena ada lensa telefoto, terlihat dari tekstur batang dan daun yang masih baik di S23. Terus untuk objek tulisan pun Z Flip 5 udah mulai pudar. Cuma untuk selfie, jelas Z Flip 5 lebih baik ya, dengan bantuan kamera utamanya yang lebih tajam dan ada bokeh di backgroundnya. Kalau sesama kamera selfie sih hasilnya mirip-mirip aja. Hai, bentar lagi papa pulang ya. Oke, jadi buat kalian yang kepo sama case-nya, jadi ini gue pakai case dari UAG ya, dan ini sebenarnya bagus atau enggak plus minus sih. Jadi kalau kalian lihat ini tombol powernya itu buat gue agak susah dipencet ya, karena dia ada tonjolan dikit di sampingnya sini. Nah habis itu buat ngetik pun karena memang dia tebel, jadi ada tonjolan juga buat bagian pinggir-pinggir saat ketik pun agak susah ya. Itu semua terjadi karena emang case-nya cukup tebel ya. Dan positifnya ya aman banget sih gue pakai case ini. Dan satu lagi kelebihannya yang gue suka adalah dia support MagSafe. Kalau kalian tertarik, cek di deskripsi ya. Oke guys, update dulu sebentar. Sekarang jam 5:10, baterai ada di 23% ya. Cukup bocor karena gue cukup banyak pakai kameranya nih. Oke guys, jadi kita mau pacaran dulu. Mumpung si bocil lagi bisa dititipin. Udah telat 10 menit, sekarang jam 6:05. Oh ya BTW baterainya itu jam 16, jam 6. Baterainya itu 16% ya. Oh ya, tips buat teman-teman nih, saat foto kalian bisa putar HP-nya supaya kameranya ada di atas ya. Nggak tahu kenapa buat gua hasilnya lebih natural sih. Oke, sambil tunggu kelar nonton yang cukup lama, filmnya hampir 3 jam. Sesuai janji di awal, gue mau jelasin dikit tentang Good Lock yang bisa di-download di Galaxy Store, yang gunanya buat merubah tampilan dan fungsi-fungsi tambahan di HP Galaxy kalian. Misalnya ganti keyboard, tampilan recent apps dari gini ke gini. Dan paling penting berhubungan sama Z Flip 5 ini, kemampuan buat buka apps yang ada di covernya. Tapi ini belum sempurna ya, kadang layoutnya masih tumpang tindih. Ya sabar aja, butuh waktu buat Samsung atau mungkin developer app-nya benerin ini supaya bisa fit di layar yang kecil. Cuma overall udah ngebantu banget sih Good Lock-nya. Nih aku punya fitur baru. Namanya cover screen preview yang sekaligus tampilin layar depannya juga loh. Jadi si objek atau si orangnya ini bisa atur juga angle-nya mau kayak gimana. Wih, ada yang seneng nih mainan HP baru nih. Iya. Gimana menurut kamu HP-nya? Aku sih suka, udah incar dari sejak nonton video kamu. Di Korea ya? Iya, soalnya dia ringan kan. Terus dari itu aku emang suka sih HP flip kayak gini. Terus ya paling penting kita coba bisa masuk nggak untuk kelas aku ya. Udah deh, bungkus. Tapi aku juga demen HP-nya, gimana dong? Gitu aja, aku. Akhirnya kita pulang, terus beberes, dan jam 10-an gue cek lagi baterai sisa 1%. Dengan SOT hampir tembus 5 jam, yang menurut gue untuk HP flip ini udah termasuk baik ya. Harusnya bisa lebih awet lagi, apalagi gue sempat pakai kamera sampai 1,5 jam yang udah habisin 20%-an sendiri. Dan satu lagi, karena kita makin sering pakai layar luarnya, menurut teman-teman ide bagus nggak kalau refresh rate-nya dibikin dynamic gitu? Jadi nggak 60 Hz terus-terusan ya. Misalnya kalau lagi nggak dipakai jadi 1 Hz, kalau lagi di scroll-scroll baru 60. Kalau ini dilakuin ke depannya, gua rasa bisa lebih hemat lagi deh. Oke, kesimpulannya gue cuma mau bilang HP ini bukan buat semua orang. Kalau kalian sampai harus nabung susah-susah buat beli flip ini, dan kalian tipikal yang barbar banget pakai HP,
kayaknya nggak cocok sih. Lebih masuk akal beli HP batangan kayak S23 series. Lebih awet dan nggak banyak limitasi-limitasi buat pakainya. Misal, nggak boleh tekan layar dalamnya kenceng-kenceng, terus nggak tahan debu atau pasir, dan beberapa hal lainnya. Tapi ingat, udah punya IPX8 yang artinya udah tahan air. Cuma itu saran aja ya. Tapi kalau kalian bosen juga sama HP batangan yang gitu-gitu aja, plus punya dana yang lebih, gue jamin kalian bakal ngerasa ganteng pakai HP ini yang jarang banget orang punya dengan bentuknya yang compact. Di samping itu, HP lipat ini juga kasih pengalaman baru dalam berinteraksi dengan HP kalian yang biasanya ambil HP langsung ketik-ketik. Tapi ini bisa lihat layar luarnya dulu. Kalau dirasa belum cukup, bisa dibuka. Dan terakhir, kalau udah kelar, yang bikin satisfying itu suaranya saat tutup sih. Cuma tetap perhatiin juga ya dengan kekurangan-kekurangan yang gue sebutin sebelumnya. Tapi buat gue pribadi, sampai sekarang lebih banyak positifnya sih pakai HP ini.